warahmatullahi wabarakatuh. Dari kali ini kita pengenalan dan basis Cisco. Simak baik-baik videonya ya. Kali ini aku akan menjelaskan remote Cisco Real Device. Nah, di sini lihat teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan ada VC, ada casing, ada kabel konsol, dan yang terakhir ada switch. Nah, bisa teman-teman lihat dari gambar ini terdapat berbagai macam switch ya teman-teman. Ada yang 32 port, 16 port, bahkan ada yang 24 port. Nah, kalau di sini aku kasih contoh yang 32 port. Di sini ada yang beberapa port kita bisa hubungkan, entah itu PC dengan access point. Nah, di sini kita bisa lihat juga ada satu port yang berbeda yang terdapat hanya satu port di ujung sebelah kiri. Nah, itu dinamakan dengan port atau konsol. Bergunanya untuk konsol. Kabel konsol ini untuk apa sih? Kabel konsol ini bergunanya untuk menghubungkan switch dengan PC atau laptop dengan PC atau laptop yang akan dikonfigurasi. Invoice. Setelah itu kita bisa lihat ada kabel konsol di sini yang warna hitam, dan ujung kabel kecilnya kita sambungkan ke dalam port konsol ini. Lalu yang kabel besarnya, port yang besarnya kita bisa hubungkan ke laptop, PC ataupun yang lainnya. Jadi itu ya teman-teman remote Cisco Real Device-nya. Next video selanjutnya. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang remote Cisco pada basket tracker. Nah, di sini saya udah menyiapkan switch dengan PC-nya, lalu memakai tanda petik ini. Nah, di sini kita akan ada dua cara ya teman-teman. Yang ke satu mengkonfigurasi switch, dan yang kedua mengkonfigurasi VC. Nah, di sini kita klik dua kali. Kita ke CLI, terus kita sudah masuk ya ke konfigurasi kayak gitu VC-nya. Nah, terus ke VC lagi, terus ke desktop kalau PC, lalu ke terminal, lalu kita oke. Nah, di sini kita udah mengkonfigurasiin ya bahwa ke VC itu kalau misalkan fontnya mau digedein, kita ke option, lalu kita ke lalu kita ke font. Nah, di sini kamu bebas mau font berapa. Kalau aku bakalan milih font yang 15. Di sini kita apply, kita close, exit. Kita lihat lagi ya ke konfigurasinya. Nah, jadi seperti kayak gini. Kayak tulisannya tuh kayak gede banget gitu. Nah, nanti bakal jadinya tuh kayak gini. Ini yang isi. Kalau yang warna putih itu yang switch. Nah, gitu ya teman-teman remote Cisco pada basket tracker. Semoga kalian paham ya tentang materi ini. Ya udah gitu. Next video selanjutnya ya. Halo teman-teman, kali ini aku akan membahas materi tentang perintah dasar Cisco. Nah, di sini aku mempunyai switch. Nah, lalu kita masuk ke CLI, lalu kita enter, masuk ke switch, lalu kita tanda tanya, terus kita enter. Setelah klik tanda tanya, kita bakal ada muncul yang kayak gini nih ya. Nah, yang kayak gitu perintah-perintah dasarnya. Tapi kita di sini nggak bebas atau juga nggak banyak, bisa mengkonfigurasi lebih banyak lagi gitu untuk mengekspor lebih banyak lagi. Jadi hanya yang ada di situ saja ya, kayak exit, show, enable, SSH, terus ping, dan lain-lain. Kalau sudah kayak gitu kita enable, lalu kita enter. Kayak gini kan di bawahnya ada switch yang kayak tanda pagar kayak gitu. Tanda pagar kayak gitu berarti kita sudah masuk ya ke menu privilege. Di sini kita bebas memasukkan komen, tapi yang pertama kita klik tanda tanya. Nah, setelah itu bakalan muncul kayak gini ya, perintah gitu kayak gini. Komenannya tuh atau perintahnya tuh lebih banyak gitu ya tuh. Kayak masuk ke privilege.
Nah, kalau sudah, kita ada tanda bacaan kayak more. Di sini tuh kita tinggal klik enter. Nah, di sini bakalan ada nambah satu komen atau satu perintah dasar Cisco. Kalau misalkan kita kliknya enter terus, bakalan ada kayak bacaan yang kayak gini. Action open atau kayak gitu pokoknya ya. Kalau misalkan gak mau ada yang kayak gitu, kita klik spasi. Kita klik spasi, lalu kita bakalan masuk ke switch yang ini. Lalu di sini ada yang disebut global configuration, yaitu dengan cara mengetik aja config. Nah, udah kayak gitu kita enter. Nah, ini kita udah masuk ke konfigurasi global. Nah, sudah kayak gitu kita klik lagi tanda tanya. Terus bakalan ada banyak kayak perintah-perintah kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah kayak gitu, kita exit aja ya. Kita klik tab, lalu kita bakalan ada kayak gini. Terus kita klik exit, lalu kita enter, lalu kita klik enter. Nah, di sini kita nggak bisa konfigurasi lebih banyak, soalnya kan kita sudah di exit. Permanen kayak gitu, dia nggak boleh kemana-mana gitu. Gimana sih cara mengubah datanya? Nah, harus masuk lagi ke konfigurasi global. Kita nggak perlu banyak ngapalin atau sama perintah-perintah yang ada di situ, karena nanti juga bakalan tahu sendiri. Dan paling yang sering digunakan ini seperti configuration, exit, enable, dan lain-lain. Jadi nggak semuanya kita hafal, beberapa yang sering kita pakai saja. Next video selanjutnya ya. Halo guys, di sini aku akan menjelaskan materi tentang service password encryption. Pokoknya materinya tuh tentang password di Cisco untuk menjaga keamanan configuration switch agar tidak mudah dihack dan tidak pernah dihack atau di ini sama orang lain gitu ya. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengkonfiguri switch tersebut. Maka dari itu kita akan mempraktikkan. Nah, di sini kita klik CLI, lalu kita tunggu yang pagar-pagar itu. Nah, di sini sudah ya guys. Di sini kita enter, nanti bakal ketemu yang namanya switch. Lalu di sini kita tulis enable, lalu kita enter. Nah, di sini kita sudah masuk ke switch yang ada pagar yang kayak gini ya teman-teman. Lalu di sini kita if, terus kita enter. Nah, udah di sini kita enable password. Karena passwordnya bebas, jadi aku pakai yang 1, 2, 3. Udah gitu kita enter, lalu kita ke exit. Nah, sudah di exit, ini kita exit lagi ya, lalu kita enter. Nah, kalau sudah kayak gini, kita enter lagi, lalu kita tulis enable. Nah, di sini aku pakai N doang ya, tapi nggak ada, cuman N doang juga. Udah gitu kita masukkan password yang tadi ya. Kenapa nggak kelihatan angka yang di situ? Karena untuk menjaga ya teman-teman, agar lebih aman, jadi tidak ditampilkan. Maka bukan tulisannya nggak ada atau misalkan hilang atau misalkan nge-lag, dari sananya tidak ditampilkan. Lalu enter. Nah, di sini kita bisa mengkonfiguration. Tapi kalau lupa passwordnya gimana sih? Nah, kalau misalkan lupa passwordnya, kita tulis showdown, lalu enter. Nah, di sini kita ada ya yang namanya password kita yang ini tuh, yang enable password 123 yang itu. Karena terlihat kayak masih kurang aman teman-teman, passwordnya bisa jadi ganti gitu, memakai security yang kedua atau password kedua yang namanya tuh password enable password secret. Nah, kalau misalkan enable secret itu gak mudah untuk diketahui oleh orang-orang.
kita klik aja enter. Setelah itu kita masuk ke configuration city atau IT. Lalu kita masukkan perintah enable secret. Terus langsung dimasukin ya teman-teman password yang mau dipakainya. Kalau aku Pasundan ya guys. Jadi kita tinggal ketik aja Pasundan. Nah, udah kayak gitu kita exit, enter. Nah, di sini kita exit lagi ya guys. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini, berarti kita enter lagi sampai ada namanya switch, terus kita enable, dan juga kita password. Masukkan password yang tadi ya teman-teman, yang Pasundan. Seperti biasa nggak ada hurufnya, kita langsung enter aja ya guys. Nah, kalau sudah kayak gini kita ketik Showrun, SHOWRUN, lalu enter. Nah, di sini enable password secretnya nggak ada ya guys, nggak ditampilin yang nggak warna biru itu sama aku ditandain. Sedangkan password yang awal masih ada, masih kayak terlihat gitu passwordnya. Makanya kalau misalkan enable secret itu kan kita bakal disauran, makanya jadi tidak bakal kelihatan ataupun terlihat sama orang lain gitu ya guys. Enable secret hanya berupa simbol dan angka. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini kita enter, lalu kita masuk ke switch lagi, lalu aku mau ke config, terus enter. Soalnya aku mau lihat password yang ke satu sama kedua masih ada nggak sih. Kita masukkan service password, lalu kita script encryption. Nah, kalau misalnya sudah kayak gini kita enter, lalu kita ke exit, enter lagi, exit lagi. Nah, kalau misalkan sudah kayak gini kita masukkan switch enable atau terus masukkan lagi password. Kalau misalnya udah password kita enter, lalu kita masuk ke switch, lalu Showrun. Nah, di sini password yang ke satu sudah tidak bisa dilihat ya guys, hanya sekedar simbol atau enggak angka, dan itu pun angkanya random ya teman-teman. Gimana ketentuan dari sananya, jadi lebih aman. Di sini aku bakalan salin password yang itu, lalu kita masuk ke Google Chrome, terus kita masukkan Cisco password yang tadi aku sudah salin ya guys. Nah, di sini sudah ada, kita pilih yang pertama ya, yang Cisco Type 7 password. Nah, lalu kita ke bawah di scroll. Nah, di sini kita masukkan password kita yang tadi ya, biar enggak orang-orang tahu gitu atau bisa dihack gitu. Udah di submit, kita tunggu ya loading. Nah, di sini langsung kelihatan password kita yang tadi ya teman-teman. Masih kelihatan di deskripsi passwordnya ya teman-teman, 123. Nah, mungkin sekian dari video aku. Next video selanjutnya ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan atau misalkan cara mengkonfigurasi IP address pada router Cisco. Di sini kita masuk ke CLI, lalu kita bakal ada kayak gini ya guys teman-teman. Udah di situ kita langsung kayak enter terus. Lalu di sini kita ketik terus enter. Nah, di sini kita masuk ke router yang ada pagarnya. Ini kita ketik config. Nah, di sini kita enter ya guys. Lalu kita masuk lagi ke dalam perintah interface SH00. Nah, udah kayak gitu kita klik enter. Setelah itu kita nyalakan kabel dengan cara ketik no shoot, lalu enter. Udah gitu kita ketik aja enter, lalu kita exit. Nah, udah exit kita enter lagi, kita konfigurasi dengan kabel yang kedua ya. Lalu kita masuk ke interface FA0/1. Kalau udah kita nyalakan kabel dengan ketik no shutdown, lalu kita enter. Nah, udah kayak gitu kita lihat ya teman-teman, kalau misalkan di sini kabelnya tadi kan ada tanda merah, berarti itu tuh belum masih nyala. Nah, sekarang itu udah pada hijau. Nah, kalau misalkan udah tanda hijau berarti kita tuh udah berhasil dalam
menghubungkan kabelnya. Nah, kalau sudah kayak gitu kita lanjut ke konfigurasi IP-nya ya teman-teman. Jadi kita tinggal klik enter, klik exit, setelah itu enter lagi kita. Nah, kalau misalkan udah kayak gitu kita masuk ke masukin IP-nya tuh 10.10.10.1. Lalu IP yang kedua 20.20.20.1. Lalu ke PC keempat IP-nya tuh 10.10.10.2. Nah, udah kayak gitu kita masuk ke visi yang ketiga. IP-nya 10.10.10.3. Dan yang terakhir visi ke-5 yaitu 20.20.20.2. Karena samain yang kayak di atasnya gitu. Slash-nya tuh 0/24. Nah, udah kayak gitu kita masuk ke CLI lagi. Lalu kita ketik exit. Nah, di sini kita enter, terus kita masukkan interface FA00. Lalu kita enter. Nah, di sini kita masuk ke IP address. Ngasih IP-nya 10.10.10.1. Karena kita tidak memakai slash, berarti sini saya langsung masuk ke subnet mask 255.255.255.0. Lalu kita enter, lalu kita exit dan kita enter lagi. Di sini kita masukkan interface FA01. Lalu kita enter, lalu kita masukkan IP address yang 20.20.20.1. Udah gitu kita masukkan subnet masknya 255.255.255.0. Lalu kita ke show IP interface brief. Nah, udah gitu kita enter. Nah, udah kelihatan ya guys IP yang tadi kita masukkan, yang kita masukin ke FA01 dan FA00. Nah, kalau misalkan udah ada kata up di bawah situ, berarti kita sudah berjalan dengan baik IP address-nya tuh. Teman-teman, berarti kita sudah berhasil mengkonfigurasi data-data IP address tersebut. Maka kita sudah berhasil mengkonfigurasi IP-nya. Kita masuk ke VC ya teman-teman, mengkonfigurasi VC. Kita masuk ke desktop, lalu kita masukkan IP-nya, IP configuration. Setelah itu kita masukkan IP yang 10.10.10.2. Nah, udah kayak gitu kita masukkan subnet mask-nya diganti menjadi 255.255.255.0. Lalu kita exit. Nah, di sini kita masukkan ke visi yang kedua. Kita masuk ke desktop, lalu kita masukkan IP yang 10.10.10.3. Nah, lalu kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Nah, di sini giveaway-nya kita 10.10.10.1. Lalu kita ke exit, kita ke PC yang kelima. Masukkan lagi ke desktop, lalu ke IP address yang 20.20.20.2. Nah, lalu masukkan subnet mask-nya 255.255.255.0. Lalu kita masukkan giveaway-nya yang 20.20.20.1. Lalu kita exit. Nah, udah kayak gitu. Nah, jadi kita tuh sudah terkonfigurasi semua teman-teman. Gimana cara ngeceknya apakah sudah terhubung atau tidak? Kita tinggal klik gambar pesan yang ada di atas ke visi yang ke-1, kedua, dan di situ kita ada yang namanya sukses atau kita sudah berhasil mengkonfigurasi visi ke-1 dan visi kedua. Jadi kita masukkan visi ke-1 sampai sama visi yang ketiga. Nah, di situ kita ada yang namanya valid, berarti ada yang salah dari visi ke-1 sama visi ketiga.
Nah, sudah kayak gitu kita masukkan lagi pesan ke visi ke-1 sampai visi ke-3, coba lagi ya. Nah, di sini kita sudah sukses visi yang ke-1 sama yang ke-3, ternyata yang kedua kalinya kita sukses ya. Next video selanjutnya teman-teman, mohon maaf kalau misalkan ada salah atau kurangnya. Kasih. Di video terakhir ini aku akan menjelaskan tentang perintah N, yaitu untuk mengakhiri configuration dalam router. Hampir sama dengan exit, tapi exit itu hanya untuk mengakhiri programnya atau kita bakalan pindah ke perintah selanjutnya. Tapi kalau N ini kita udah mengakhirin semuanya, jadi tidak bisa jadi konfigurasi. Caranya gampang, kita tinggal masuk ke CLI yang tadi. Di sini kita langsung enter atau enggak kita nulis N, terus kita enter if, lalu kita enter lagi, lalu kita tulis interface FA00, lalu kita masukkan exit. Nah, terus kita enter, lalu kita tulis N. Nah, di sini udah, mungkin video dari aku segitu ya teman-teman. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.